Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anisya Septiana selaku dosen statistik pendidikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Saya Dianeka Rahmawati dan teman-teman pemakalah saya merupakan mahasiswi dari IAIN Curug, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, sebelum masuk ke dalam presentasi makalah, saya ingin menyampaikan sebuah quotes, yaitu orang bijak selalu mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita ingin menyampaikan atau memberikan kebermanfaatan itu untuk orang lain, maka kita perlu cara menyampaikan sebuah ilmu itu secara efektif. Baiklah, sebelum masuk ke dalam presentasi, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan makalah mengenai distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi. Sebelum itu, saya mempunyai sedikit pengantar dalam makalah ini, yaitu setiap kali melakukan kegiatan pengumpulan data statistik, maka pada umumnya kegiatan tersebut akan menghasilkan kumpulan data angka yang keadaannya tidak teratur, berserakan, dan masih merupakan bahan keterangan yang sifatnya kasar dan mentah. Dikatakan kasar dan mentah sebab kumpulan angka dengan kondisi seperti yang disebutkan di atas belum dapat memberikan informasi secara ringkas dan jelas mengenai ciri atau sifat yang dimiliki oleh kumpulan angka tersebut. Oleh karena itu, agar data angka yang telah berhasil dihimpun itu dapat berbicara dan dapat memberikan info yang berarti, diperlukan adanya tindak lanjut atau langkah tertentu. Tidak terlepas hubungannya dengan pernyataan di atas, maka salah satu tugas dari statistik ini sebagai ilmu pengetahuan adalah menyajikan atau mendeskripsikan data angka yang telah berhasil dihimpun itu secara teratur, ringkas, mudah dimengerti, hingga dengan secara jelas dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai ciri atau sifat yang terkandung di dalam data angka tersebut. Dengan diketahui ciri atau sifat yang terkandung dalam kumpulan data angka itu, berarti kumpulan informasi yang berguna sejalan dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. Baiklah, itulah pengantar makalah dari saya. Selanjutnya makalah akan disampaikan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liska Ardila dari kelompok 2. Di sini saya akan menjabarkan hasil makalah yang kami buat. Yang pertama, pengertian dari distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution yang artinya penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi secara mendasar distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, dan pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, frekuensi yang artinya kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistik, distribusi frekuensi adalah penyusun data ke dalam kelas-kelas distribusi di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Dan menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dan sedangkan menurut Ridwan, distribusi frekuensi adalah penyusun suatu data mulai dari data terkecil sampai data yang terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Adapun bagian-bagian distribusi frekuensi, yang pertama kelas. Penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing ditanam batas kelas. Yang kedua, kelas interval. Panjang kelas atau lebar kelas merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang ketiga, midpoint. Kelas smart atau titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Jenis-jenis distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi frekuensi
Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Sedangkan pengertian dari frekuensi distribusi relatif adalah perbandingan dari data frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dinyatakan dalam persen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Badriya, saya dari kelompok 2. Saya menjabarkan hasil makalah yang kami buat. Yang ketiga, pengertian tabel distribusi frekuensi. Tabel adalah pengajian dan statistik dan terbentuk dituang dalam bentuk dalam dari bujur dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kita dapat variabel frekuensi dan jumlah frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu daftar atau tabel yang membagi data dalam beberapa kelas. Tabel distribusi frekuensi terdiri dari dua macam, yaitu distribusi frekuensi kategorikal dan distribusi frekuensi numerikal. Distribusi frekuensi kategorikal adalah distribusi frekuensi yang membagi kelasnya berdasarkan atas macam-macam data atau golongan data yang terdapat. Istilah yang berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi di atas yaitu sebagai berikut. Satu, kelas interval adalah kelas memuat suatu kelompok interval beserta frekuensinya. Satu kelas interval dinyatakan dalam satu baris pada tabel distribusi frekuensi. 2. Batas bawah adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri pada suatu kelas interval. Yang ketiga, panjang kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut. P. Batas atas bawah tambah atau P tepi atas tepi bawah. Panjang kelas untuk tabel di atas adalah 3. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah frekuensi kumulatif yang nilainya lebih kecil atau sama dengan tepi atas pada masing-masing kelas. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah frekuensi kumulatif yang nilainya lebih besar atau sama dengan tepi bawah pada masing-masing kelas. Macam-macam tabel distribusi frekuensi yaitu 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalam dijadikan frekuensi dari data angka-angka yang ada itu. Tidak dikelompokkan. Tabel distribusi frekuensi tunggal digunakan apabila data yang diperoleh mempunyai ukuran kecil tidak terlalu banyak. 2. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disampaikan pancaran frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan dalam tiap unit terdapat sekelompok angka. Lalu, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif ialah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disampaikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan cara menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama yaitu menentukan nilai data terbesar Xmax dan nilai data terkecil Xmin. Kemudian ditentukan jangkauannya dengan rumus J sama dengan Xmax dikurang Xmin. Selanjutnya, menentukan banyaknya kelas dan buah data berdasarkan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N.
C. Menentukan panjang kelas dengan rumus C sama dengan J per K. Selanjutnya, menyusun daftar distribusi frekuensi dengan menetapkan kelas-kelas sehingga nilai statistik minimum termuat dalam kelas interval terendah, tetapi tidak harus sebagai batas bawah kelas. Selanjutnya, menetapkan frekuensi tiap kelas yang dapat dilakukan dengan menggunakan turus. Soal pertama, diketahui data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan yang diukur sampai sentimeter terdapat adalah ditanya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Jawabannya adalah A. Data terbesar 176, sedangkan data terkecil adalah 147, dalam kurung J, sama dengan datum maksimum dikurang datum minimum. Maka dari itu, 176 dikurang 147 adalah 29. B. Pilihlah banyaknya interval kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 6,286. Jadi panjang kelas dibulatkan menjadi 6. C. Panjang interval kelas. Buka kurung Pi sama dengan 1 per K sama dengan 29 per 6 sama dengan 4,83 sama dengan 5. Panjang interval kelas dibulatkan menjadi 5 dengan panjang interval kelas sama dengan 5 dan banyak kelas sama dengan 6. D. Tepi bawah interval ke-1 sama dengan batas bawah 0,5 sama dengan 147 kurang 0,5 sama dengan 146,5. Di atas interval ke-1 sama dengan batas atas tambah 0,5 sama dengan 151 tambah 0,5 sama dengan 151,5. Tepi bawah interval kedua, batas bawah kurang 0,5 sama dengan 152 kurang 0,5 sama dengan 151,5. Pi atas interval kedua, batas atas tambah 0,5 sama dengan 156 tambah 0,5 sama dengan 156,5. Dan digunakan sistem turus, diperoleh frekuensi interval ke-1 adalah 8, frekuensi interval kedua adalah 4. Itulah pemaparan makalah. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.